Oleh diri sendiri kejahatan dilakukan. Oleh diri sendiri kejahatan tidak dilakukan. Oleh diri sendiri seseorang bisa menjadi suci. Suci dan tidak suci tergantung pada diri sendiri. Dari semua jalan, jalan tengah yang beruas 8 adalah jalan yang terbaik. Dari semua kebenaran, 4 kebenaran mulia adalah yang terbaik. Dan dari semua kebahagiaan, nibbana adalah yang tertinggi. Sugihoto, Namo Buddhaya. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bante Wiryadhara Mahathera, para Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara sekalian. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih Hanumodana untuk yang kesempatan yang diberikan kepada kami di hari ini dalam rangka merayakan Hari Asada. Kami punya kesempatan untuk bisa menyampaikan dhamma, bertemu kembali dengan Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara sekalian. Setelah tentunya sekian lama tidak bertemu. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Semoga Ibu saudara sekalian semuanya sehat rohaninya. Sehat juga jasmaninya. Dan ini yang paling ditunggu-tunggu yang terakhir. Semoga sehat juga kantongnya. Para Romo Ramani, Ibu Bapak saudara sekalian, ya hari ini sebenarnya baru sampai saya dari Banyuwangi. Jadi lama tidak datang karena memang jaraknya cukup jauh dari Banyuwangi ke Surabaya ini. Ditempuh dalam menggunakan kendaraan 7 jam. Tapi kalau kita naik kereta api 5 jam. Makanya kalau ceramahnya cuma 1 jam, saya rugi banyak. Jadi menurut pemikirannya pengusaha, ini saya harus juga tidak boleh rugi. Jalannya 5 jam, pulang pergi 10 jam. Jadi saya juga minta ceramahnya 10 jam. Pasti ditinggal pulang. Tadi jam 4, jam 5, Bante baru sampai. Dan sebenarnya ini juga waktu yang berantai cukup panjang untuk bisa sampai di tempat ini. Karena kemarin dari mulai tanggal 20 bulan lalu sampai tanggal 3, artinya 13 hari, Bante keliling di Eropa, memenuhi harapan untuk menghadiri peresmian Uposatagara di Belanda. Dan pada kesempatan itu memang juga hadir cukupan banyak para biku, yang direncanakan itu hadir 300-an. Cuma yang bisa hadir perkiraan antara 150-an biku untuk bersama-sama menghadiri peresmian Uposatagara di Belanda. Maka karena itu kemarin juga dilakukan rapat Dhamma Duta yang di Eropa, sehingga banyak para biku, para umat juga untuk bisa bersama-sama hadir, memikirkan kedepannya bagaimana menghadapi berbagai macam permasalahan atau bagaimana meningkatkan keyakinan umat terutama yang ada di Eropa. Jadi di Eropa ini kemarin kita berkunjung ke Paris, kemudian ke Jerman. Di Jerman ada beberapa wihara yang kami kunjungi dan juga di Belanda. Nah, semuanya itu sebenarnya bukan bangunan baru,
tahun 1878. Berapa tahun itu sudah? Sudah sangat lama. Tapi itu bukan bangunan wihara. Jadi di sana banyak sekali gereja-gereja yang kemudian tidak lagi untuk mampu pembiayaan operasional, karena juga sudah banyak yang tidak tergunakan, sehingga karena itu diperbolehkan untuk diakuisisi, dibeli. Jadi umat Buddha yang dari Thailand ini kan kebanyakan wanitanya tidak dapat pasangan, karena laki-lakinya banyak yang jadi bante. Sehingga wanitanya banyak yang menikah dengan orang-orang barat. Tapi itu hebatnya, di mana ada orang Thailand, di situ ada wihara. Ya, jadi begitu ada di Eropa, mereka ngumpul-ngumpul dan membuat wihara-wihara untuk mengundang para biku bisa tinggal di sana. Nah, suami-suaminya juga sering diajak ke wihara. Diajak untuk bernama sekara, baca parita, meditasi. Ya, kalau yang mengajak bantinya mungkin dia masih nggak mau. Tapi ternyata yang ditakuti suami itu adalah istrinya. Jadi diajak nama sekarang, diajak baca parita, diajak meditasi, suaminya ngikut manut. Sehingga kemarin itu acaranya di Eropa rasa Thailand. Karena yang hadir semuanya kebanyakan adalah orang-orang dari Thailand. Nah, ada kurang lebih sekarang ini ada 60 wihara dan juga masih puluhan gereja yang kalau Ibu Aksara sekalian berkenan bisa dijadikan wihara. Puluhan gereja. Nah, Ibu Aksara sekalian, setelah sepulang dari sana, Bante tanggal 3 itu langsung berangkat ke Borobudur untuk mengikuti ITC. Kalau di Indonesia ada ITC, di India namanya ITCC, International Tripitaka Chanting Ceremony. Bagi Ibu Aksara sekalian yang mungkin berkenan mengikuti kegiatan Dhamma Yatra, kalau mau bertemu pas ada acara ITCC itu pas di akhir November dan awal Desember. Itu pasti akan bertemu dengan kegiatan International Tripitaka Chanting Ceremony yang ada di Buddha Gaya. Tapi kita di Indonesia memiliki satu kebanggaan kegiatan, yaitu ITC, Indonesia Tripitaka Chanting, yang keberapa? 11 kalinya. Dan kemarin termasuk pemecah rekor yang hadir mencapai lebih dari 10.000 umat. Ini banyak sekali. Dan di Jawa Timur ini kita juga ada BTC, Banyuwangi Tripitaka Chanting, yang nanti juga akan kita lakukan tanggal 1 sampai 3 Agustus. Nah, ini Bante berharap semuanya juga bisa turut serta menyukseskan kegiatan yang ada di Jawa Timur, yang ada di Banyuwangi. Banyuwangi Tripitaka Chanting, tanggal 1, 3 Agustus. Yang keempat, ya, di Candi Manggala. Nah, jadi Ibu Aksara sekalian, ini kegiatan-kegiatan yang mungkin juga harus menjadi perhatian bagi kita semuanya untuk menambah keyakinan kita kepada Tiratana, untuk meningkatkan pengetahuan Dhamma kita terhadap apa yang pernah disampaikan oleh Guru Agung kita. Sehingga setelah kemarin itu persiapan-persiapan, ya, Bante juga sudah ketir-ketir menjelang hari peringatan perayaan BTC-nya itu, semuanya ternyata juga belum siap. Tapi karena sudah ada permintaan sehingga hari ini Bante bisa hadir di tempat ini. Maka karena itu tadi pagi baru sampai, ini rencananya mau balas dendamnya belum selesai. Jadi
kurang tidur dari semenjak waktu masih ada di Eropa. Karena di Eropa dengan di Indonesia waktunya beda 6 jam. Kalau sekarang di sini siang, di sana mungkin masih pagi. Kalau di sini jam 12, di sana masih jam 7. 5 jam, 6 jam perbedaannya. Nah, Ibu saudara sekalian, mohon izin Bante hari ini akan menyampaikan dhamma, mohon perhatiannya. Dan semoga apa yang nanti Bante sampaikan dalam rangka kita merayakan hari Asada ini berguna bermanfaat bagi Ibu saudara sekalian. Karena Bante sangat berharap Ibu saudara sekalian ini tidak jalan di tempat. Ya, ini proses hidup. Yang proses ini ada yang terjadi secara alami yang tidak pernah kita harapkan. Tetapi ada proses yang harus kita lakukan supaya proses ini akan menjadi lebih baik. Nah, proses yang tidak pernah kita harapkan itu dikala kita mengalami kelahiran, kemudian menjadi anak-anak, remaja, dewasa, tua. Nah, gitu kalau sudah dewasa, itu tidak ada yang pengen cepat tua. Ya. Jadi kalau menjadi semakin tua, tidak ada yang menginginkan. Tapi kalau masih anak-anak, kita sebagai orang tua kadang-kadang mengharapkan anak kita supaya cepat dewasa. Tapi begitu nanti sudah dewasa, semoga tidak cepat tua. Nah, ini proses tubuh jasmani. Yang kalau sudah tua, itu juga rentan dengan berbagai macam penyakit. Tapi tuanya jasmani ini Mbak harap juga disertai dengan tuanya kematangan kita, spiritual kita. Makanya kadang-kadang kalau ada yang ulang tahun selalu yang pertama kali saya ucapkan adalah selamat Anda tambah tua. Gitu. Untuk supaya sadar bahwa dengan bertambahnya usia ini bukan tambah lama tinggalnya di dunia, tapi semakin habis masa kontraknya tinggal di dunia. Maka karena itu harus tambah semakin bijak. Harus tambah semakin bajik. Tambah kebijaksanaannya, tambah kebajikannya. Dan banyak hal-hal yang tidak baik mampu ditinggalkan. Jadi kalau yang sudah tua-tua ini tetap aja tidak baik atau jalan di tempat atau jalannya mutar-mutar. Nah ini namanya proses yang tidak berjalan dengan baik. Apakah ada yang seperti itu, Bante? Tentu ada. Yang muda rasa tua atau yang tua rasa muda, gitu. Nah, artinya di sini bukan melihat kedewasaan seseorang itu dari usianya. Ada kadangkala anak-anak itu yang lebih dewasa pemikirannya juga ada. Lebih dewasa, lebih bijak. Tapi ada juga yang sudah tua ini kedewasaannya, kebijaksanaannya tumpul. Ya karena mungkin sudah banyak virus-virus duniawi yang masuk mengotori batinnya. Nah, kemarin ada yang bertanya ke Bante, Bante, saya kenapa ya tidak bisa melihat makhluk-makhluk halus? Tidak bisa melihat makhluk-makhluk halus. Ya saya sering kalau manggil-manggil yang lainnya itu para makhluk-makhluk halus. Termasuk yang perempuan-perempuan ini kan makhluk halus ya. Karena dikasari tidak mau. Begitu juga yang laki-laki sebenarnya dikasari tidak mau juga. Nah, saya kasih perumpamaan gini. Bagaimana kita bisa melihat keberadaan makhluk-makhluk itu kalau perumpamaannya seperti hanya piring yang kita pakai tiap hari, nyucinya cuma seminggu sekali. Gimana bisa bersih dan bisa melihat? Nah maka karena itu kalau pengen melihat yang tidak terlihat gitu, ya tiap hari dipakai, tiap hari harus dicuci. Tiap hari meditasi tidak? Baca parita meditasi tidak? Tidak.
seminggu sekali Bante, saya akan pergi ke wihara. Itu pun kalau sempat. Kalau tidak sempat ya minggu depan Bante semoga saya sempat. Kalau tidak sempat lagi, semoga minggu depan lagi. Jadi kita seolah-olah mengetahui bahwa kehidupan kita itu sampai minggu depan. Padahal hidup ini adalah tidak pasti. Kita belajar hidup yang pasti-pasti saja. Nah, banyak orang tua yang memiliki masa lalunya. Dan banyak orang muda yang memiliki masa depannya. Makanya kadang-kadang banyak orang tua yang akan selalu cerita kepada yang muda-muda, saya dulu waktu masih muda begini dan begitu. Itu ceritanya begitu. Selalu menceritakan yang dulu-dulu. Nah, kemarin ada ibu-ibu yang biasanya kalau Bante pindah patah di Banyuwangi itu tiap hari Bante pindah patah keliling desa gitu. Ada ibu-ibu yang dana makan. Nah, beberapa hari, beberapa waktu saya tidak melihat beliaunya. Saya pikir kemana itu orang, kok enggak kelihatan lagi. Nah, baru kemudian dapat informasi kalau beliau jatuh dan kakinya patah. Sehingga tidak bisa pindah patah. Padahal beliau pengen sekali melihat candinya, pengen sekali mengikuti kegiatan-kegiatan di wihara. Tetapi ternyata karena jatuh, akhirnya kakinya patah. Nah, Bante sempatkan datang untuk menengok dan beliau sebelumnya itu selalu menceritakan dulunya begini, dulunya begitu. Jadi artinya dia punya masa lalunya gitu. Tapi yang muda juga tidak kalah, dia cerita juga. Bante, nanti saya akan begini ya, nanti saya akan begitu ya. Bulan depan, tahun depan, nanti kalau saya sudah dewasa, nanti kalau saya sudah tua, saya akan begini begitu. Nah, saya bilang, dua orang ini sama-sama tidak bahagia. Karena satunya hidup dalam kehidupan masa lalu, yang satunya hidup dalam kehidupan masa yang akan datang. Yang lalu sudah berlalu. Mau seperti apapun kita menjalani, tidak akan pernah kita bisa perbaiki. Bisa memperbaiki masa lalunya? Caranya gimana? Bante sendiri sampai saat ini belum bisa menemukan bagaimana membenahi sesuatu yang pernah kita lewati, yang pernah kita jalani. Waktu-waktu sebelum-sebelumnya. Kalau kita mau membenahi masa lalu kita bagaimana? Waktunya harus diputar ulang ke belakang dan itu hal yang tidak mungkin. Nah, waktu yang akan datang adalah tidak pasti. Sehingga ibu bapak sekalian kalau diajak berbuat baik tidak usah menyampaikan kepada Bante. Bante nanti saya akan begini, saya begitu. Itu hanya bohong-bohongan aja. Kenapa kok bisa begitu? Itu adalah hal yang tidak pasti. Yang pasti itu sekarang dan hari ini Bante mengajak ibu bapak sekalian untuk hidup sekarang, saat ini, di sini. Yang jasmaninya di sini dan pikirannya masih tertinggal di luar. Mohon untuk segera ditarik dibawa ke sini. Supaya nantinya apa yang Bante sampaikan ini benar-benar membawa manfaat bagi wasit sekalian. Ini waktunya sangat cepat dan Bante akan lebih cepatkan lagi ngomongnya. Kalau enggak ngikut ya ketinggalan kereta. Baik Ibu Wasit sekalian, tadi di depan Bante sampaikan bahwa dari semua jalan, jalan tengah beruas 8 adalah jalan yang terbaik. Dari semua kebenaran, 4 kebenaran mulia adalah yang tertinggi. Dan dari semua kebahagiaan, kebahagiaan yang tertinggi adalah Nibbana. Nah, hari ini kita memperingati beberapa peristiwa yang pernah terjadi di kehidupan Guru Agung kita. Dan ini adalah berhubungan dengan kita sebagai umat Buddha. Tanpa adanya peristiwa ini juga tidak akan ada hari ini. Kenapa? Karena adanya seorang Pangeran Siddhartha yang mau meninggalkan istana. Yang meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi. Beliau sebagai seorang putra mahkota dipersiapkan untuk menjadi raja. Namanya raja, punya harta, punya kekuasaan, punya jabatan. Punya nama, punya pengikut, punya wilayah. Tapi beliau meninggalkan itu. Kalau beliau tidak meninggalkan istana, ada enggak Buddha?
Tidak ada. Karena ada seorang pangeran yang meninggalkan itu semua dan menjadi seorang pertapa yang kemudian mencapai kesadaran agung. Beliau akhirnya bisa mengajarkan dhamma kepada kita semua yang saat ini kita bisa pelajari dhammanya. Nah, pada waktu itu kita ceritanya singkatnya. Beliau bertapa menyiksa diri di hutan Uruela bersama dengan 5 orang pertapa. Nah, pada saat beliau mengambil jalan tengah yang tidak lagi menyiksa diri, akhirnya 5 pertapa ini meninggalkan beliau. Karena dianggap pertapa Siddhartha sudah gagal dalam menjalani praktek pertapaannya. Nah, setelah beliau menjalankan jalan tengah, artinya sudah tidak lagi menyiksa diri, beliau akhirnya mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi. Dan di tempat itulah beliau pertama kali bertemu dengan 2 saudagar yang disinyalir dari Sri Lanka, yaitu Tapusa dan Balika. Yang kemudian beliau menyampaikan dhamma kepada saudagar 2 orang ini. Dan setelah mendengarkan dhamma, 2 saudagar ini menyatakan berlindung pada Buddha Dhamma. Kenapa sangga tidak ada? Tidak disebutkan. Karena memang waktu itu sangga belum ada, belum lahir. Yang ada hanya Buddha dan Dhamma. Nah, setelah dari tempat itu, beliau berpikir untuk mengajarkan Dhamma. Ternyata guru-gurunya yang mau beliau sampaikan Dhamma kepada para gurunya ini, gurunya juga sudah meninggal dunia. Siapa gurunya? Olara Kalama dan Udakara Maputa. Nah, beliau guru-guru senior besar yang memiliki murid yang sangat banyak di zamannya. Tapi ternyata beliaunya sudah meninggal dunia. Baru beliau teringat kepada 5 orang pertapa temannya pada waktu menyiksa diri. Yang berada di hutan Taman Rusa Isipatana. Maka karena itu beliau menuju ke Taman Rusa ini. Tapi pada saat para pertapa, 5 orang pertapa ini melihat dari kejauhan Sang Buddha datang, mereka sepakat, nanti kalau pertapa Siddhartha sampai di sini jangan disambut. Dia sudah gagal. Nanti kalau sampai sini biarkan saja. Nah, kesepakatan dari 5 orang pertapa itu begitu. Tapi begitu semakin dekat, para pertapa ini mendadak dengan refleksnya mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Ada yang mempersiapkan tempat duduknya, ada yang mempersiapkan tempat untuk cuci kakinya dan lain sebagainya. Dan kemudian mereka menjumpai Sang Buddha untuk mempersilahkan duduk. Dan pada saat itulah beliau akhirnya memutuskan untuk menyampaikan dhamma kepada 5 orang pertapa yang kemudian peristiwa itu diperingati oleh umat Buddha sebagai Hari Asada. Yang hari ini kita peringati, yang kita rayakan. Nah, Ibu Wasra sekalian, memang peringatan Hari Asada itu jatuh pada tanggal 10 kemarin. Dan 1 hari setelah peringatan Hari Asada, itu ada para biku memasuki masa wasa, masa berdiam diri selama musim penghujan. Nah, di dalam Dhammacakkappavattana Sutta itu, intinya ada 2 yang disampaikan. Sampai akhirnya dari kelima orang pertapa ini, Bhante Kondanya yang mengetahui Dhamma. Sehingga pada saat itu muncullah Sangga. Lengkaplah Tiratana, Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangga Ratana setelah Bhante Kondanya, pertapa Kondanya mencapai kesempurnaan setelah Dhammacakkappavattana Sutta itu disampaikan. Nah, intinya di dalam Dhammacakkappavattana Sutta tadi ada 2. Yang pertama adalah menghindari 2 jalan ekstrim. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, jalan yang kita tempuh, Ibu sekalian menjalani hidup berumah tangga dan kami, para biku, samanera, atasilani, menjalani hidup tidak berumah tangga,
ini memang jalan hidupnya berbeda, tapi tujuannya sama. Kalau bisa diibaratkan kami melalui jalan tol, Ibu Saudara sekalian melalui jalan biasa yang dilalui oleh banyak orang pada umumnya. Tapi tujuannya sama. Sama seperti hanya dari sini mau menuju ke Banyuwangi. Kami melalui jalan tol, Ibu Saudara sekalian melalui jalan biasa. Tapi tujuannya sama. Tapi tentunya Ibu Saudara sekalian mengetahui dengan melewati jalan biasa ada konsekuensinya. Ada melewati jalan tol juga ada konsekuensinya. Ada suka duka dalam menjalani itu. Nah, kalau ditanya, Ibu Saudara sekalian kenapa menjalani hidup berkeluarga? Padahal di dalam Buddhis bebas menentukan. Boleh berkeluarga, boleh juga tidak berkeluarga. Kenapa? Karena Ibu Saudara sekalian punya kesimpulan, punya pemikiran, punya pandangan, dan juga kekhawatiran. Kekhawatirannya apa? Nanti kalau tua bagaimana? Kalau sakit kayak apa? Kalau meninggal dunia, siapa yang akan doakan saya? Karena itulah akhirnya berpikir untuk mencari pasangan hidup dan memiliki anak. Supaya nanti kalau tua, ada anak-anak yang kita sayangi, yang dilahirkan, yang dibesarkan, ada di sekeliling kita. Seneng enggak kalau anak-anaknya di sekeliling kita dikala usianya tua? Senang. Kalau sakit, ada anak-anak yang mau jaga kita, merawat kita, nyarikan obat kita. Benar enggak? Kalau kita meninggal dunia, ada anak-anak yang mau mengkremasikan kita atau mengkebumikan kita, mendoakan kita. Karena kekhawatiran itulah, karena alasan-alasan itu pula lah yang menyebabkan akhirnya kita memutuskan menjalani hidup berkeluarga dan memiliki keturunan. Tapi yang intinya bukan itu. Yang intinya Ibu Saudara sekalian menjalani hidup berkeluarga karena, ya mohon maaf nanti kalau keliru ya. Ibu Saudara sekalian punya pandangan pemikiran juga bahwa menjalani hidup berumah tangga lebih banyak kebahagiaannya daripada penderitaannya. Dan kalau menjadi biku, samanera atau atasila, itu lebih banyak penderitaannya daripada kebahagiaannya. Benar enggak? Benar enggak? Ini ada orang enggak ini? Kenapa Ibu Azhar memilih menjalani hidup berkeluarga? Karena saya melihat hidup berkeluarga lebih banyak kebahagiaannya daripada penderitaannya. Dan kalau saya melihat para Bante Samanera Atasila, itu lebih banyak penderitaannya daripada kebahagiaannya. Benar? Kalau pendapat Ibu Azhar sekalian terbalik daripada itu, saya pastikan Ibu Azhar sekalian tidak berkeluarga. Pasti jadi biku, samanera atau atasilani. Kalau pandangannya, saya melihat Bante, hidup berkeluarga itu lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaannya. Dan saya melihat jadi biku samanera atasilani lebih banyak kebahagiaannya daripada penderitaannya. Pasti pilihannya jadi Bante Samanera. Tapi karena pikirannya seperti yang pertama tadi, maka karena itulah Ibu Asal menjalani hidup berkeluarga. Sekarang sudah banyak keluarga? Lebih banyak kebahagiaannya atau penderitaannya? Ini benar-benar saya bertanya. Lebih banyak kebahagiaannya atau lebih banyak penderitaannya? Jujur saja. Takut jujur enggak dibukain pintu ya. Enggak dimasakkan gitu. Tapi saya tetap berpedoman, beranggapan, berpikiran bahwa lebih banyak penderitaannya. Hidup berkeluarga lebih banyak penderitaannya daripada kebahagiaannya. Nah, semoga pandangan ini akan tetap begitu, tidak akan berubah. Kalau sudah berubah, bahaya. Ya. Nah, Ibu Wasraskan, walaupun Ibu Wasraskan sudah menjalani hidup berkeluarga, dan kami menjalani hidup tidak berkeluarga, seperti yang tadi saya sampaikan, tujuan kita tetap sama.
Selama ibu bapak sekalian menjalani hidupnya sesuai dengan dhamma, maka ibu bapak sekalian pasti tetap akan bisa sampai. Yang menjalani hidup melalui jalan tol juga sampai Banyuwangi, yang melalui jalan biasa tetap sampai di Banyuwangi. Walaupun kalau melalui jalan biasa banyak lika-likunya, banyak godaannya, banyak permasalahan-permasalahan yang akan dihadapinya. Kalau jadi biku bagaimana? Ya sama sih sebenarnya, sama, cuma lebih banyak berkurangnya. Kenapa? Karena kami tidak punya istri. Kami tidak mikirin istri. Listriknya masih ada atau tidak, bedaknya masih ada atau tidak. Kami tidak memikirkan urusan anak karena memang juga tidak punya anak. Jadi tidak punya istri, tidak punya anak. Kami juga tidak punya rumah tangga. Sudah keluar dari hidup berumah tangga. Sehingga karena itulah kami, saya rasa lebih bahagia. Tidak berpikir untuk urusan demikian. Nah, tapi memang ini semuanya tergantung pada yang jalani. Kalau kami menjalani hidup sebagai seorang tidak berumah tangga, rohaniawan, melalui jalan tol, asalkan tidak suka mampir, cepat sampai. Masalahnya rest arealnya bagus-bagus sih. Nanti sedikit-sedikit ngopi, nyoklat, ngopi lagi, nyoklat lagi gitu kan. Akhirnya enggak sampai-sampai. Mampir-mampir begitu. Nah, lewat jalan biasa juga sama. Banyak hal yang menarik di kanan kiri jalan kita. Kalau kita tidak konsisten, kita tidak akan sampai pada tujuan. Nah, harapan Bante Ibu Wasaras kan selalu mengingat ini. Jangan hidup terlalu ekstrim ke kiri dan terlalu ekstrim ke kanan. Ingat itu ada selokan. Terlalu ekstrim untuk urusan duniawi pagi, siang, sore, malam. Ibu Wasaras mikirkan duniawi yang tidak akan pernah selesai terurus. Jadi ini tidak akan selesai. Urusan duniawi walaupun kita urus tidak akan terurus. Tidak akan selesai kita kerjakan. Sampai kita meninggal dunia tidak akan selesai. Lahir lagi juga sama, akan terjadi seperti itu. Jadi kalau kita lahir, tua, sakit, mati, lahir lagi, urusan duniawi tetap akan terjadi. Nah, Bante tidak harap beribu asasan urusnya ke sana. Walaupun kita masih membutuhkan itu, tapi tentunya kita harus punya kebijaksanaan untuk bisa memastikan perubahan di dalam rohani kita menjadi lebih baik. Seperti yang tadi saya katakan, semakin tua harus semakin bijak, semakin bajik, dan semakin bahagia. Nah, cuma permasalahannya Ibu Asraskan semakin bijak, semakin bajik, dan semakin bahagia tidak? Kalau tidak berarti Ibu Asraskan ada sesuatu yang keliru. Kalau damanya telah disampaikan dengan sempurna oleh guru agung kita, tinggal sekarang kita yang jalani ini. Sesuai enggak kita hidupnya sesuai dengan dhamma. Nah, kalau kita semuanya konsisten, tidak terlalu ekstrim untuk urusan duniawi, dan juga tidak terlalu ekstrim untuk urusan spiritual, ya menyiksa diri seperti Pangeran Siddhartha, kita bisa melewati jalan tengah yang beruah 8 untuk sampai pada tujuan. Ini jalan yang sudah aman, teruji, dan terbukti buat saudara sekalian. Jadi kalau kita ini dikuasai oleh keinginan, ingin kesenangan indria kita, mata ingin melihat yang indah-indah, telinga ingin mendengar yang suara yang merdu-merdu, hidung, mulut, tubuh kita menginginkan sentuhan, ingin kecapan bau yang sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Ini akan selesai kita, diselesaikan oleh nafsu keinginan tadi. Artinya kita akan diperbudak oleh nafsu keinginan, oleh kesenangan indriawi duniawi kita. Maka karena itu sepatutnya kita memiliki kesadaran untuk kita melewati jalan tengah, walaupun kita membutuhkan, sepatutnya kita tidak menjerumuskan diri kita untuk urusan duniawi yang berlebihan. Menyiksa pagi, siang, sore, malam, tubuhnya hanya untuk urusan itu.
Tapi kita harus bisa mengambil jalan tengah ini. Supaya antara ekstrim ke kanan dan ekstrim ke kiri kita masih ada di jalan tengah. Ada waktu, kesempatan untuk memperhatikan rohani kita. Dan Bante selalu mengajak ibu saudara sekalian untuk memulai mengawali hari dengan berpikir yang positif. Pagi-pagi itu mikir yang baik. Pagi-pagi itu mengucapkan arahang sama sambudo bagawa. Setidaknya sebelum mengucapkan kalimat apapun sudah mengucapkan arahang sama sambudo bagawa. Mengucapkan penghormatan pada Buddha, pada Dhamma, pada Sangha. Kalau bisa, bukan kalau bisa, mengajak ibu sekalian untuk bermeditasi. Tak tahu itu 5 menit, 10 menit silahkan. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita bertempur habis-habisan untuk bagaimana memajukan usaha kita. Tapi setidaknya telah kita mulai mengawali dengan pikiran yang tenang, dengan pikiran yang jernih. Nah, ini menjadi modal, menjadi awal hari itu. Kalau ibu sekalian sudah memulai mengawali dengan kondisi yang tidak baik, pasti hari itu tidak berjalan dengan baik. Semuanya serba terburu-buru, semuanya nanti serba tergesa-gesa dan itu menimbulkan berbagai macam kekeliruan, kesalahan yang mempengaruhi kesuksesan hari itu. Tapi kalau kita telah memulai mengawali dengan kondisi ketenangan, kedamaian, kebaikan, berpikir yang positif tadi, pikiran kita demikian kita bisa menjalani hari itu dengan baik, dengan lancar, dengan sukses. Kalaupun misalnya kita sampai sore hari, baca parita, meditasi, pelimpahan jasa. Kalaupun besok masih hidup lagi, lakukan itu. Jadi kita jalani lembaran demi lembaran, lembaran demi lembaran. Setiap lembaran kita tulis cerita kehidupan kita dengan cerita yang baik. Memulai mengawali hari ini baca parita, meditasi, berbuat baik begini, berbuat baik begitu. Melakukan sesuatu yang berguna, bermanfaat, demikian-demikian. Sore hari pun kita juga baca parita, meditasi, pelimpahan jasa. Setelah itu istirahat. Kalaupun misalnya besok kita tidak hidup lagi, setidak-tidaknya kita tidak menyia-nyiakan hari demi hari yang telah kita lewati untuk tidak berbuat kebajikan. Kita gunakan, kita manfaatkan dengan maksimal untuk berbuat baik. Dan memang di dalam ajaran Buddha ini yang tertinggi tadi yang Bante sampaikan adalah dari semua kebenaran, 4 kebenaran mulia adalah yang terbaik. Memulai mengawali mempelajari ajaran Buddha ini dari mengetahui penderitaan. Dan kalau ibu saudara sekalian tidak tahu penderitaan itu sudah gagal dalam memperoleh kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaan itu adalah akhir dari penderitaan. Dan penderitaan itu adalah akhir dari kebahagiaan. Ketahui penderitaan dan juga ketahui apa yang menyebabkan kita menderita. Kikis setahap demi setahap supaya kita bisa mencapai akhir dari penderitaan. Dan untuk mencapai akhir penderitaan, jalan tengah beruas 8 akan mengantarkan ibu wasa sekalian untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Semoga apa yang Bante sampaikan pada kesempatan ini mengingatkan ibu wasa sekalian tentang peristiwa pembabaran Dhamma yang pertama oleh guru agung kita kepada 5 orang pertapa, sehingga kita semuanya senantiasa berpikir yang terbaik, bertutur kata yang terbaik, berperilaku yang terbaik sesuai dengan Dhamma yang diajarkan oleh guru agung kita. Sekian, terima kasih. Selamat merayakan Hari Asada. Semoga berkah tiratana selalu melimpah kepada ibu saudara sekalian. Semoga dengan kekuatan keyakinan pada tiratana Buddha Dhamma Sangha dan kekuatan kebajikan apapun yang telah dilakukan, baik dengan berdana menjalankan sila dan melaksanakan meditasi, membuahkan kebaikan dan juga kebahagiaan, menjadi kekuatan yang melindungi, menyempurnakan paramita ibu saudara sekalian hingga akhirnya mampu merealisasi kebahagiaan tertinggi nibbana. Semoga kebajikan ini mewujudkan bakti kita pada orang tua, bakti kita kepada para guru, balas jasa kita kepada mereka yang berjasa dalam hidup kita. Semoga jasa-jasa kebajikan ini melimpah kepada para leluhur, kepada semua makhluk yang ada hubungan karma dengan kita. Semoga mereka semuanya turut berbahagia. Dan karena kebajikan-kebajikan ini pula,
Semoga saudara-saudara kita yang terkena musibah, bencana, dan menderita sakit segera mendapatkan bantuan, pertolongan, dan bebas dari sakit apapun yang dideritanya. Semoga pekerjaan usaha yang Anda lakukan memperoleh kemajuan, kelancaran, kesuksesan. Semoga kita semuanya hidup rukun, hidup damai, dan bahagia. Sabisata bawantus kita, semoga semua makhluk berbahagia.